Candi Dadi merupakan sebuah candi yang cukup unik yang berada di atas bukit yang secara administrasi terletak di Desa Wajak Kidul, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Candi ini telah ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat kabupaten oleh Bupati Tulungagung dengan nomor SK 188-857-KPTS-013-2021. Candi yang berdenah dasar bujur sangkar dengan bagian tiap sisinya menjorok keluar menyerupai bentuk palang Yunani ini saat ini hanya menyisakan bagian batur, kaki, dan tubuh candi. Candi Dadi merupakan candi tunggal yang tidak memiliki tangga masuk, hiasan, maupun arca. Dilihat dari gaya bangunannya, diduga Candi Dadi dibangun pada masa akhir kerajaan Majapahit. Menurut J. Van Loysen de Leeuw dan Van Steen Colenville, Candi Dadi merupakan sebuah stupa yang saat ini hanya menyisakan dasar dari stupa, sedangkan bagian andanya telah hancur. Sementara itu, menurut Profesor Agus Aris Munandar, Candi Dadi yang tergolong dalam candi era Majapahit ini merupakan sebuah Mahavedi yang berkaitan dengan kaum resi. Menurut ajaran Veda, para resi mengadakan sebuah upacara korban di mana pada upacara ini dibawa beraneka sesaji berupa buah-buahan, keratin daging, bunga, dan lain-lain. Sesaji tersebut diletakkan di atas altar serta terdapat potongan api dan selanjutnya sesaji ini dibakar sebagai persembahan bagi para dewa. Asap pembakaran langsung membubung ke atas menuju puncak gunung sebagai tempat persemayaman para dewa. Adapun para resi yang mengadakan upacara korban di Candi Dadi merupakan kaum resi yang bermukim di karesian di sekitar candi. Kegiatan pelestarian yang pernah dilakukan oleh Badan Pelestarian Kebudayaan atau BPK Wilayah 11 Provinsi Jawa Timur antara lain berupa kegiatan inventarisasi dan registrasi tahun 1996, penetapan cagar budaya tahun 2021, dan penempatan juru pelihara. Terima kasih. Selamat datang di Candi Dadi. Jadi secara sejarah ya, Candi Dadi itu memang dibagi jadi dua cerita. Nah, sebelum berbicara sejarah, saya akan memberikan informasi terkait dengan lokasi ya. Secara administratif, Candi Dadi itu terletak di Desa Wajak Kidul, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Dan di sini posisi itu di puncak paling atas di Bukit Wali Kukun. Jadi dengan ketinggian 389 mdpl juga lumayan tinggi karena dari posisi bawah sampai ke atas kita tidak bisa ditempuh dengan alat transportasi. Ya, jadi kalaupun itu pakai sepeda motor trail itu juga kesusahan ya karena aksesnya tidak mendukung. Dan juga itu tidak boleh juga ketika dinaiki pakai menggunakan alat transportasi, contohnya sepeda motor trail ya, itu mungkin juga ini ranah dari leluhur, jadi kita etika dan sopan santun dijaga. Nah, kita berbicara sejarah. Ada dua tadi saya katakan, yang pertama berdasarkan kajian, yang kedua berdasarkan cerita rakyat. Kalau berdasarkan kajian itu juga banyak versi. Artinya banyak versi itu bukan berarti Candi Dadi itu banyak kisah dan ceritanya, tidak, karena minimnya bukti di lapangan terkait dengan data primer. Suatu contoh itu ketika sebuah situs ada ornamennya, ada angka tahunnya, ada reliefnya, ada arcanya yang bisa dikaji. Kalau Candi Dadi itu kosong.
Jadi tanpa relief, tanpa ornamen, tanpa disertai dengan angka tahun, tanpa ada artefak. Jadi kosong. Maka dari itu banyak kajian yang intinya menjadikan sebuah pertanyaan yang besar, apakah ini. Jadi kesimpulannya dari dugaan. Tetapi itu juga bisa mengerucut dalam sebuah penyimpulan sebenarnya. Jadi seperti ini, dari kajian resmi arkeolog, memang Candi Dadi itu dituliskan dengan cerita masa kejayaan Hayam Wuruk. Jadi ketika abad 13, di situ kerajaan Majapahit, di mana sebuah candi yang diperuntukkan untuk peribadatan. Karena ada 7 fungsi candi ya. Salah satunya adalah peribadatan, dan yang kedua adalah pendarmaan atau manifestasi dari seorang raja. Yang ketiga bisa berupa candi pertapan, candi stupa, candi wihara, candi gerbang, candi patirtan. Nah, dari semua fungsi 7 itu Candi Dadi adalah merupakan candi peribadatan, pemujaan. Nah, dari sisi keagamaan, apakah itu budaya agama Hindu atau Buddha, ini masih belum terpecahkan. Jadi ada juga yang mengatakan bahwa Candi Dadi itu adalah perpaduan antara Hindu Buddha. Ya, jadi ini belum bisa juga disimpulkan. Ada juga dari Profesor Aris Munandar, di mana beliau menyebutkan bahwa candi itu merupakan sebuah Mahavedi, di mana ketika kita melihat agama Hindu di India ketika melakukan peribadatan, mereka menggunakan vedi kecil. Nah, vedi itu seperti lumpang, di mana di situ untuk membakar sesajian. Nah, di sini Prof. Haris Munandar mengatakan bahwa sebuah candi yang di dalamnya ada sumuran itu sama seperti vedi, tetapi ini yang besar, makanya disebut dengan Mahavedi. Nah, tentunya kemarin memang ada cerita yang mengatakan bahwa Candi Dadi itu fungsinya untuk pembakaran mayat atau pengabuan. Nah, mungkin apakah ini ditarik dari vedi tadi, di mana vedi itu fungsinya untuk membakar sajian untuk peribadatan, kita masih belum juga bisa menyimpulkan itu. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah sebuah pelambang lingga yoni, di mana ini adalah sebuah yoni yang besar. Nah, kalau kita kembali ke fungsi dari yoni, yaitu melambangkan sebuah kesuburan, kehidupan, ya, atau juga yoni bisa berubah menjadi bisa berfungsi menjadi sebuah batas suatu wilayah. Nah, itu adalah 2 fungsi dari yoni. Nah, jadi ini masih juga butuh kajian mendalam lagi sebenarnya. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa arkeovlog yang terbaru, Mas Ujo, itu menyebutkan bahwa Candi Dadi itu sebuah monumen, di mana monumen itulah titik magisnya Empu Barada ketika membelah Kahuripan ya menjadi 2 antara Panjalu sama Jenggala. Nah, dalam kitab Negara Kertagama jelas itu dijelaskan bahwa jubah Empu Barada menyangkut pohon asam di Bayalangu. Dengan konteks Bayalangu, Candi Dadi ini adalah di wilayah Kecamatan Boyolangu. Nah, di situ adalah titik magisnya dari seorang Empu Barada ketika membelah Kahuripan menjadi 2, Panjalu Jenggala. Jubahnya menyangkut pohon asam, makanya disebut dengan Kamal Panda, di mana Kamal adalah pohon asam, Panda adalah kerdil. Dikutuklah pohon asam itu menjadi pohon kerdil atau Kamal Panda. Jadi seperti itu. Nah, kalau dilihat dari cerita rakyat, itu memang sama seperti cerita Candi Sewu, di mana Bandung Bondowoso melamar Roro Jonggrang. Tetapi di sini seorang pangerannya dan putrinya tidak disebutkan di situ, hanya seorang pangeran melamar seorang putri, di mana seorang putri itu sangat cantik dan awalnya menolak, terus akhirnya dengan ancaman apapun dari pangeran itu, akhirnya putri itu mengiyakan, tetapi dengan satu syarat, yaitu membangun 4 candi dalam waktu semalam. Nah, memang di wilayah Candi Dadi itu ada 4 candi. Paling barat itu Candi Wurung, timurnya Candi Buto, timurnya lagi Candi Gemali, dan yang paling atas, paling puncak adalah Candi Dadi. Nah, ketika tengah malam itu
tahu, sang putri itu tahu bahwa 4 candi itu hampir jadi, maka dari itu putri itu membuat sebuah tipu daya ya. Jadi pagi itu seakan-akan muncul, seakan-akan tiba, dan itu tempatnya di Dusun Kedung Jalin. Makanya kemarin di on the spot di Trans 7 itu mengangkat tema kutukan Jumlo di Candi Dadi. Jadi memang konsepnya sudah beda. Mereka mengangkat kutukan Jumlo, tapi kalau cerita rakyat yang asli berawal dari nama Candi Dadi ini. Makanya dari 4 candi itu yang jadi cuma satu, yaitu Candi Dadi itu. Nah, sang putri itu membuat perapian seakan-akan pagi tiba di Dusun Kedung Jalin, tepatnya di timurnya 3 candi yang tidak jadi itu. Nah, untuk apa? Karena posisi Dusun Kedung Jalin di wilayah di sisi timur dari ketiga candi tersebut. Nah, otomatis ketika pagi muncul kan dari sisi ufuk timur. Nah, akhirnya pangeran ketakutan karena pagi mungkin menganggapan dari pangeran itu pagi muncul, pagi sudah tiba, tetapi itu tipu daya seorang putri tadi. Nah, akhirnya pangeran itu putus asa, dan para bantuan dari dunia lain ya, kita sebutkan dunia lain aja, itu hilang atau kabur. Nah, 3 candi itu runtuh, dan yang jadi cuma satu ini, Candi Dadi. Nah, pangeran itu akhirnya memberi satu kutukan, di mana putri itu tidak payu rabi. Nah, dalam bahasa Jawanya seperti itu, tidak laku nikah. Dan itu di kutukan itu waktu dulu itu memang merembetnya di dusun yang ditempati sang putri itu. Memang Dusun Kedung Jalin itu dulu para perempuan, wanita di sana itu menikahnya memang di usia-usia tua. Nah, itu apa sugestinya itu kita wallahu alam ya, itu memang yang terjadi seperti itu, tapi sekarang tidak. Nah, kalau di on the spot Trans 7 itu mengangkatnya adalah kutukan jomblo. Makanya di Dusun Kedung Jalin itu kena kutukan jomblo yang tidak payu menikah ya. Jadi seperti itu untuk cerita rakyat. Cuma kalau cerita rakyat yang asli itu ya bagaimana Candi Dadi itu berdiri, dan sehingga dengan nama Candi Dadi itu bagaimana. Jadi seperti itu. Maka dari itu cerita rakyat kesimpulannya adalah dari 4 candi itu yang jadi adalah Candi Dadi. Kalau artefak untuk Candi Dadi tidak ada. Cuma kalau di Candi Burung itu menyisakan reruntuhan, Candi Buto juga menyisakan runtuhan. Untuk Candi Gemali kita masih punya yoni, cuma aksesnya agak sulit sekali. Jadi seperti itu. Jadi Candi Dadi itu daya upaya pemerintah untuk pemeringkatan. Jadi awal dari sebuah pelestarian itu pelindungan. Nah, pelindungan itu salah satunya adalah registrasi ya. Dan registrasi itu Candi Dadi hari ini itu menempati posisi pemeringkatan provinsi. Nah, insya Allah nanti tahun 2025 itu adalah pemeringkatan nasional dengan daya upaya yang sangat luar biasa. Nah, ini adalah salah satu upaya pelestarian juga. Memang untuk pelestarian secara fisik itu memang masih secara manual, karena aksesnya juga sulit, untuk membawa air pun juga sulit. Tetapi alhamdulillah Candi Dadi juga tidak begitu sulit untuk pembersihan dari lumut, atau kalau licin jelas, licin itu di mana suatu artefak atau fitur atau ekofak ya, di mana berada dalam sebuah hutan dan udaranya masih murni. Jadi licin itu pasti mengikuti. Beda dengan sebuah situs yang ada di jalan yang penuh kendaraan transportasi, itu malah justru licin tidak bisa tumbuh di situ. Jadi seperti itu. Oke, sementara itu, jadi sejarah belum bisa dikatakan titik. Sejarah pasti berkata lagi ketika ada temuan di lapangan. Makanya Candi Dadi itu masih to be continue. Jadi kita tunggu kabar berikutnya terkait dengan kajian-kajian yang ada di Candi Dadi. Oke, terima kasih.